Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nuraisa, NPM 181111070330 dari kelas C semester 5. Di sini saya ingin meringkas dari mata kuliah evaluasi pendidikan anak usia dini. Pertama itu ada pengertian evaluasi. Evaluasi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara sistematis dan berkesinambungan serta menyeluruh tentang proses dan hasil belajar peserta didik sehingga dapat dijadikan informasi dan patokan di dalam pengambilan sebuah keputusan mengenai tuntas tidaknya paham atau tidak paham siswa dalam proses pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip evaluasi di TK sebagai berikut. Yang pertama itu berpusat pada anak. Maksudnya adalah penilaian yang dilakukan hendaknya berpusat pada semua aktivitas yang dilakukan oleh anak. Yang kedua itu prinsip berkesinambungan, yaitu penilaian dilakukan secara berencana, bertahap, dan terus-menerus. Yang ketiga yaitu menyeluruh atau keterpaduan, yaitu perubahan perilaku dalam tujuan pembelajaran perlu dicapai secara menyeluruh, baik yang menyangkut pengetahuan, sikap, perilaku, nilai, serta keterampilan. Prinsip yang keempat itu lebih mementingkan proses daripada hasil, yaitu penilaian pada anak sebaiknya mementingkan pada pengamatan yang dilakukan selama proses yang berlangsung dan bukan pada hasil akhirnya saja. Prinsip yang kelima yaitu berorientasi pada tujuan, yaitu penilaian di TK berorientasi kepada kompetensi yang diharapkan, proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Prinsip yang keenam itu objektif, yaitu dalam melakukan penilaian diusahakan subjektif mungkin, yaitu menilai hasil memerhatikan objeknya. Yang prinsip yang ketujuh yaitu mendidik, yaitu hasil penilai harus dapat digunakan untuk membina dan memberikan dorongan kepada semua anak dalam meningkatkan hasil pertumbuhan dan perkembangan anak. Prinsip yang ke-8 yaitu konsisten dan jujur, yaitu penilaian yang dilakukan oleh dua orang penilaian. Prinsip yang ke-9 yaitu bermakna, yaitu hasil penilaian harus bermakna bagi diri, orang tua, anak didik, dan pihak-pihak lainnya. Prinsip yang ke-10 yaitu kesesuaian, yaitu penilaian harus memperhatikan adanya kesesuaian antara apa yang diajarkan di TK dan laporan yang dibuat. Adapun macam-macam evaluasi di TK. Yang pertama itu pengamatan atau observasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh guru dengan mengamati siswa untuk mendapatkan berbagai informasi atau tentang perkembangan dan masalah pada anak. Untuk mendapatkan informasi sendiri yaitu harus menggunakan observasi. Yang kedua yaitu wawancara, adalah percakapan langsung yang dilakukan oleh guru untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan dan permasalahan baik pada anak atau orang tua dalam wawancara yang baik. Juga dengan observasi harus menggunakan pedoman wawancara. Yang ketiga yaitu sosiometri, adalah cara guru untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak dalam berinteraksi dan berhubungan langsung dengan anggota kelompok orang. Cara tersebut agar guru mengetahui bagaimana cara berintegrasi anak dengan orang lain. Yang keempat itu yaitu cara tataan anekdot, yaitu suatu catatan yang dilakukan oleh guru dengan mengamati berbagai peristiwa yang dilakukan oleh siswa, yang dimana guru setelah memperistiwakan tersebut sudah terjadi waktu pengamatan. Yang kelima yaitu pemeriksaan medis sendiri,
adalah salah satu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui kelemahan anak seperti penyakit yang dideritanya. Yang memeriksa adalah pihak medis. Guru hanya bisa membantu dan bekerja sama dengan orang tua atau para medis, yaitu untuk mengetahui penyakit yang diderita oleh si anak. Yang keenam yaitu portofolio. Portofolio yaitu merupakan cara yang digunakan untuk mengamati perkembangan karya anak dalam melakukan evaluasi perkembangan belajar anak usia dini. Portofolio merupakan salah satu wadah untuk merekam berbagai petunjuk bekerja atau bukti nyata hasil dari belajar anak usia dini. Yang ketujuh yaitu unjuk kerja. Unjuk kerja yaitu penilaian yang menuntut anak mendidik untuk melakukan tugas dan dengan perbuatan yang diamati, misalnya bernyanyi atau memperagakan suatu gerakan. Yang kedelapan yaitu kunjungan rumah. Kunjungan rumah yaitu dapat dilakukan langsung oleh orang tua agar guru dapat mengenai lingkungan anak secara langsung dengan kunjungan rumah sendiri, yaitu guru dapat memahami bagaimana perkembangan permasalahan yang dihadapi oleh anak. Yang ke-9 yaitu penugasan. Penugasan yaitu penugasan yang diberikan oleh guru yang dikerjakan anak untuk mendapatkan penilaian baik individu ataupun kelompok. Adapun tujuan evaluasi untuk mendeteksi perkembangan dalam melakukan suatu penilaian terhadap anak usia dini, seperti kesehatan anak usia dini, yaitu mulai kepekaan indera bahasa, motorik kasar, motorik halus, perkembangan sosial emosional. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kebutuhan anak usia dini. Yang ketiga yaitu menggambarkan tujuan perkembangan dalam pembelajaran anak usia dini. Yang keempat yaitu pengembangan kurikulum. Yang kelima itu memperbaiki dan mengembangkan kegiatan pembelajaran yang sesuai pekerjaan dan kebutuhan anak usia dini. Yang keenam itu mengevaluasi dan lembaga akuntabilitas program dan lembaga suatu pendidikan anak usia dini. Adapun manfaat evaluasi anak usia dini. Manfaat bagi anak usia dini yaitu untuk memelihara pertumbuhan anak yang lebih konsisten dan lebih sehat. Yang kedua yaitu perkembangan anak lebih menjadi optimal. Yang ketiga yaitu anak mendapatkan stimulasi sesuai minat dan perkembangannya. Yang terakhir yaitu anak akan mendapatkan dukungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangan. Baiklah, itu hasil kesimpulan yang saya berikan. Jika banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.